Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1489 Sarung Tinju Tianhu. Mendengar kata-kata Longgan, cahaya terang melintas di mata Daniel. Kamu sudah selesai menyerang, sekarang giliranku. Daniel menatap langsung ke hantu orang kuat di kuil Kunlun, dan tubuhnya membumbung tinggi ke langit, semua kekuatan di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan, Ming Hong Dao muncul di tangannya, dan kekuatan mengerikan itu langsung meletus. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat gerakan Daniel, ekspresi hantu pembangkit tenaga listrik kuil Kunlun segera berubah, tetapi Daniel tidak mendengarkannya sama sekali, dan langsung melemparkan 9 tebasan syura. Asura 9 tebasan. Potongan kelima. Teriak Daniel keras, memegang saber Ming Hong dengan kedua tangan, melepaskan nafas yang menakutkan. 7 titik akupuntur, 7 siklon besar, dan kekuatan yang terkandung dalam segel terbuka milik Ming Hong Dao semuanya dikumpulkan di Ming Hong Dao saat ini, membuat kekuatan yang terkandung di dalam Ming Hong Dao sangat mengerikan. Dan dia bahkan menggunakan tebasan kelima di antara 9 tebasan syura, kekuatannya bahkan lebih mencengangkan. 5 potong bintang. Daniel berteriak keras, dan melakukan yang kelima dari 9 tebasan syura, dan menebas hantu itu dengan ganas. Pisau ini lebih dari 10 kali lebih kuat dari tebasan keempat syura. Ada kekuatan yang kuat untuk memotong bintang-bintang, sebuah celah angkasa dengan panjang beberapa puluh kaki muncul langsung di kehampaan, terjadi aliran turbulen. Bum bum bum. Dalam sekejap, cahaya pedang yang menakutkan ini mendarat di bayangan pikiran orang kuat di kuil Kunlun, dan raungan mengerikan meletus, menghancurkan pikiran jiwa di tempat yang terbuka. Pada saat yang sama, tablet giok juga langsung berubah menjadi ketiadaan, dan 5 tetua istana Kunlun dan Li Tianchao, yang berada di tingkat ke-9 dari kondisi alkimia, semuanya diledakkan, dan masing-masing dari mereka terluka parah, setengahnya mati. Puff. Pada saat yang sama, kuil Kunlun di dunia kuno. Di sebuah ruangan, sosok berjubah putih memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Sialan, siapa orang ini? Dia sama sekali tidak takut dengan serangan jiwaku. Sosok ini bergumam pada dirinya sendiri, dan dia adalah orang kuat dari Istana Kunlun yang datang ke Istana Kunlun. Daniel memenggal kepala sinar jiwanya, yang juga membuat jiwanya trauma. Nak, kamu menungguku, aku harus membuatmu membayar harganya, menyakiti jiwaku, dan bahkan membunuh Istana Kunlun. Kamu memprovokasi keagungan Istana Kunlunku. Sosok itu bergumam pada dirinya sendiri, dengan cahaya terang di matanya. Dan di Istana Kunlun di alam Kunlun, Daniel menatap orang-orang di Istana Kunlun, dan berkata, "Hancurkan!" Daniel secara langsung mengaktifkan api darat Qian, dan api darat Qian yang menakutkan berubah menjadi banjir yang menghancurkan tanggul dan menyapu seluruh Istana Kunlun, menutupi seluruh Istana Kunlun dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, seluruh Istana Kunlun, termasuk semua orang di Istana Kunlun, berubah menjadi ketiadaan oleh api Qian, dan menghilang sama sekali di dunia ini, tetapi Istana Kunlun masih ada. Dua hal tidak dihancurkan oleh api Qian. Sama halnya dengan pedang Kunlun, senjata kekaisaran yang langsung dimasukkan ke saku Daniel, siap diserahkan kepada bawahannya untuk digunakan. Senjata kekaisaran ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa, bahkan jika tidak ada nirvana di dunia kuno, bahkan kekuatan tidak dapat memiliki senjata kekaisaran. Apalagi level pedang Kunlun ini sudah mencapai senjata kekaisaran kelas atas, dan pedang Kunlun ini ditinggalkan oleh nenek moyang Istana Kunlun untuk menjaga Istana Kunlun. Saya tidak menyangka Istana Kunlun sekarang dihancurkan oleh Daniel. Pedang Kunlun jatuh ke tangannya. Kecuali pedang Kunlun ini.
Hal lain adalah token hitam. Daniel mengambilnya dan menemukan bahwa token ini sama dengan Tang Shengyi dan token yang dia dapatkan di lelang Tiandao. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, dengan karakter segel kuno yang tidak dapat dipahami di atasnya. Tanpa diduga, ada token seperti itu di Istana Kunlun, tetapi Daniel masih tidak tahu untuk apa token itu. Tapi token ini jelas bukan barang biasa. Lagi pula token ini bahkan tidak bisa dibakar oleh api merah, yang cukup untuk membuktikan kehebatannya, tapi sekarang Daniel masih belum bisa memahami misterinya. Menempatkan token ke dalam cincin Asura, Daniel mengalihkan pandangannya ke arah dua kelompok orang di belakangnya. Kedua kelompok ini milik Sekte Tinju dan Sekte Yuxia. Mereka mengikuti Nalan Yunfei untuk menyerang Istana Kunlun, tetapi Nalan Yunfei melarikan diri dan meninggalkan mereka di sini. Dan selama konfrontasi Daniel dengan Istana Kunlun, mereka tidak melarikan diri. Pada saat ini, mereka semua dikejutkan oleh kekuatan kuat Daniel. Daniel memandangi dua kelompok orang itu, matanya berbinar cemerlang, dan berjalan langsung menuju Master Sekte Tinju, Wang Zentian. Melihat Daniel mendekat, Wang Zentian langsung terbangun, menatap mata Daniel yang penuh ketakutan. Apakah menurutmu aku harus membunuhmu? Daniel memandang Master Sekte Tinju dan berkata, Tuan, jika Anda bersedia menyelamatkan hidup saya bersedia menjadi budak Anda dan membiarkan Anda memerintah saya. Wang Zentian langsung berlutut di tanah, membungkuk dan berkata, Tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu? Percayalah bahwa kamu tidak akan mengkhianatiku. Daniel memandang Wang Zentian dengan senyum lucu di sudut mulutnya. Ini adalah sarung tangan Tianhu, harta paling berharga dari Sekte Tinju saya. Ini adalah senjata yang sangat bermutu tinggi. Itu diturunkan dari pendiri Sekte Tinju saya. Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Wang Zentian langsung mengeluarkan sepasang sarung tangan hitam dengan pola harimau yang memancarkan aura berat. Sarung tangan. Daniel melihat sarung tangan itu, kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia mengambil sarung tangan itu. Sarung tangan ini lumayan. Ini mengandung kekuatan Tianhu. Ini sangat cocok untukmu. Lagi pula, kamu sering menyerang dengan tinjumu. Kata Longgan. Kekuatan harimau. Daniel berkata dengan heran. Tianhu adalah binatang suci di dunia kuno. Kekuatannya paling baik. Dikatakan bahwa nenek moyang Tianhu ini dulunya adalah eksistensi yang bersaing dengan naga emas bercakar 9 dari klan Nagaku. Dalam kata-kata Mandarinmu itu adalah pertarungan antara naga dan harimau. Dalam proses menyempurnakan sarung tangan ini, sepotong kekuatan kelahiran Tianhu tercampur, yang meningkatkan serangan sarung tangan ini puluhan kali lipat. Meskipun itu hanya senjata raja kelas atas, dalam perbandingan nyata, itu tidak mungkin. Dibandingkan dengan artefak kekaisaran tingkat rendah biasa, bahkan menambahkan beberapa bahan lagi ke dalamnya, jika seorang pengrajin ahli diundang untuk menyempurnakannya lagi, kemungkinan besar itu akan menjadi artefak kekaisaran yang nyata. Kata Longgan. Sarung tangan ini terlihat lebih cocok untukku. Kilatan cahaya melintas di mata Daniel, dan dia segera mengenali darah yang menetes dari sarung tangannya. Mengikuti kilatan cahaya, kepalan ini diletakkan di tangan Daniel. Jika tidak digunakan, itu akan hilang, tetapi setelah digunakan, itu akan muncul. Boom! Daniel meninju dengan santai dengan tantangan Tianhu, dan tiba-tiba ada suara ledakan di kehampaan, dan pusaran langsung meledak keluar dari kehampaan, dan riak ruang tak berujung beriak. Bab 1490 Ledakan Diri. Kekuatan pukulan ini cukup untuk membunuh master dari alam roh tingkat pertama, dan ini hanyalah pukulan acak Daniel dengan kekuatan yang begitu besar,
dapat dilihat bahwa sarung tangan Tianhu ini telah meningkatkan daya ledaknya. Waktu. Ya, aku suka sarung tangan ini. Senyum muncul di wajah Daniel. Sarung tangan Tianhu sangat cocok untuknya hari ini, dan sekarang dia mungkin dapat menangani master tingkat ketiga dari alam spiritual dengan sarung tangan ini. Bahkan melakukan Heaven Breaking Tree Stylus atau Eight Desolation Divine Fist bukan tidak mungkin untuk dilawan oleh seorang master di tingkat keempat Spirit Pioneering Realm, siapapun yang memberitahunya bahwa peralatan dan seni bela diri yang dia miliki adalah eksistensi terbaik. Sekarang peralatan Daniel dimulai dengan peralatan raja, dan dia juga memiliki peralatan suci. Dia juga memiliki senjata ampuh seperti pisau Minghong dan tablet batu misterius. Peralatan ini adalah konfigurasi yang sangat mewah. Oke, mulai hari ini dan seterusnya, sekte tinju akan menjadi milikku, Daniel, dan ikuti perintahku sendiri, Daniel. Teriak Daniel secara langsung. Tetapi dia masih menggunakan pengendalian roh pada Wang Sentian untuk memastikan bahwa pihak lain setia kepadanya dengan sepenuh hati. Segera, Daniel menatap Huawuyan, dan berjalan langsung. Bawahan Huawuyan bersedia untuk setia kepada tuannya dan menjadi budak selama sisa hidupnya. Huawuyan memperhatikan Daniel mendekat, langsung membungkuk dan berkata, "Kamu bisa memainkannya dengan telinga. Tapi sayang sekali aku tidak bisa membiarkanmu atas apa yang kamu lakukan pada King Cheng." Daniel memandang Huawuyan dengan dingin, matanya berkedip-kedip dengan rasa dingin yang sedingin es, niat membunuh yang mengerikan menyelimuti Huawuyan. Jelas dia tidak berniat melepaskan wanita ini, bukan karena alasan lain, karena Gu King Cheng. "Kamu." Ketika Huawuyan mendengar kata-kata Daniel, kulitnya berubah, dan dia tiba-tiba menatapnya, kulitnya tampak sangat jelek. "Kamu bisa mati." Daniel berkata dengan acuh tak acuh, dan dia akan membunuhnya. Boom! Pada saat ini, raungan terdengar tiba-tiba, Daniel hanya merasakan krisis yang mengerikan menyapu, dia tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa secara naluriah mengaktifkan seni tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Bum bum bum. Segera setelah itu, gelombang energi badai menyapu, langsung membombardir tubuh Daniel, langsung mengirimnya terbang puluhan meter jauhnya. Untuk beberapa alasan, Huawuyan ini meledakkan dirinya sendiri. Ledakan diri adalah gerakan yang akan digunakan para prajurit dan orang-orang ketika mereka mati bersama, itu memampatkan kekuatan seseorang dan kemudian meledak sepenuhnya, membentuk kekuatan penghancur yang lebih dari 10 kali lebih kuat dari kekuatannya sendiri, hancurkan. Tanpa diduga, Huawuyan meledakkan dirinya secara tiba-tiba. Kekuatannya telah mencapai tingkat kelima alam pil pengumpulan, dan kekuatan yang dihasilkan oleh peledakan diri langsung melampaui alam piling, tidak kurang dari kekuatan 10 ton bom dan bom. Retakan ruang besar muncul tepat di mana Huawuyan berada, dan ruang dalam jarak lebih dari 10 meter di sekitarnya semuanya runtuh, dan energi yang dihasilkan oleh ledakan itu bahkan memusnahkan setengah dari Master Sekte Yuxia. Semuanya terluka parah. PFFT. Daniel terbang puluhan meter jauhnya, mendarat di tanah, dan memuntahkan seteguk darah. Meskipun dia melemparkan seni tubuh emas abadi tepat waktu, dia masih terkena dampak energi yang kuat, yang membuat darah di tubuhnya menggeliat. Dan memuntahkan seteguk darah, dia terlihat sangat malu di luar. Namun, tubuhnya tidak terluka parah. Ini adalah keuntungan dari kekuatan fisiknya dan budidaya seni tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan ke neraka. Memanggil. Tapi di sini. Tiba-tiba, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya, dan serangan mengerikan datang ke arah Daniel seperti kilat. Daniel secara naluriah membanting telapak tangan, dan terdengar suara teredam, tidak siap. Tubuh Daniel terlempar ke belakang lagi dan lagi, wajahnya pucat,
dan darah meluap dari sudut mulutnya. "Nalan Yunfei, ini kamu lagi." Daniel mengalihkan pandangan, dan melihat bahwa orang yang menyerangnya ternyata adalah Nalan Yunfei yang telah melarikan diri sebelumnya. Tanpa diduga, orang lain kembali dan melancarkan serangan mendadak padanya saat ini. "Daniel, aku tidak mengharapkannya. Untungnya, aku menyelamatkan satu tangan dan mengendalikan jiwa Huawuyan, lalu membiarkannya meledakkan dirinya sendiri. Aku hanya tidak menyangka bahwa ledakannya tidak menyebabkan banyak bahaya bagi kamu." Nalan Yunfei menatap Daniel dengan ekspresi muram. "Sepertinya kamu benar-benar ingin membunuhku." Daniel menatap Nalan Yunfei dengan mata berbinar. "Bukankah kamu sama?" Nalan Yunfei berkata dengan dingin. "Itu benar, jika kamu tidak kembali, kamu masih bisa hidup untuk sementara waktu. Tetapi sekarang kamu telah kembali tanpa mengetahui hidupmu, maka aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Daniel berteriak dengan dingin, mengeluarkan sepotong kristal roh, dan 7 lubang utama menghasilkan kekuatan melahap yang kuat, dan seketika energi dalam kristal roh mengalir ke tubuh Daniel, membuat semua kristal roh di tubuhnya dia pulih dengan cepat. Dari luka-lukanya. Boom! Aura yang kuat segera keluar dari tubuh Daniel, dan dia menatap Nalan Yunfei dengan cahaya dingin di matanya. Nalan Yunfei menatap Daniel, menyaksikan Daniel memulihkan kekuatannya lagi, wajahnya sedikit jelek, matanya membeku, dan tiba-tiba kekuatan spiritual yang kuat menyerang Daniel dan pergi. Tapi Daniel benar-benar mengabaikan serangan spiritual pihak lain, dan bergegas menuju Nalan Yunfei, dan meninju Nalan Yunfei dengan pukulan yang menakutkan. 8 Desolation Divine Fist. Pukulan kedua. Daniel mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya, dan dengan sarung tangan Tianhu, dia melepaskan pukulan kedua Bahuang Shenkuan. Mengaum. Dengan satu pukulan, raungan harimau yang memekakan telinga terdengar, dan bayangan emas harimau bersinar dari sarung tangan kanan Daniel, bergerak menuju Nalan Yun dengan aura yang menakutkan. Fei bergegas mendekat. Boom! Nalan Yunfei buru-buru mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan pukulan Daniel. Sebuah ledakan terdengar, dan mereka berdua mundur lagi dan lagi, riak-riak keluar. Kematian. Tanpa ragu-ragu, Daniel mendesak prasasti itu lagi dan menghancurkannya dengan gila-gilaan. Kekuatan prasasti itu berulang kali membuat Nalan Yunfei terlempar ke belakang. Pisau terbang bintang. Daniel sekali lagi memadatkan 3.000 pisau terbang bintang, dan 4 jiwa bintang di benaknya bersinar dengan cahaya. Boom! 3.000 pisau lempar ini meledak langsung ke arah Nalan Yunfei, dengan momentum yang kuat dan momentum seperti pelangi. Daniel melepaskan begitu banyak serangan berturut-turut, juga berniat untuk membasmi Nalan Yunfei sepenuhnya. Nalan Yunfei telah dibombardir berkali-kali oleh prasasti tadi, darahnya sudah mendidih, dan sekarang dia menghadapi serangan mengerikan dari 3.000 pisau terbang bintang ini. Ekspresinya juga berubah drastis. Melambai dengan satu tangan, energi spiritual dunia sekitarnya berkumpul dengan panik, membentuk perisai pertahanan di bawah kendalinya untuk menahan serangan pisau terbang ini. Rusak. Mata Daniel menyipit, dan jiwa bintang 4 di benaknya bersinar terang, dan 3.000 pisau terbang bintang ini langsung diringkas menjadi satu. Bab 1491 Batu Jiwa. 3.000 menjadi satu, kekuatannya sangat menakutkan, dan perisai pertahanan ini akan hancur berkeping-keping dalam satu pukulan. Nalan Yunfei terkena kekuatan mengerikan dari pisau terbang bintang, dan terbang sejauh puluhan meter, menyemburkan seteguk darah, wajahnya pucat, dan tubuhnya terluka parah. Daniel muncul di depan Nalan Yunfei, mengeluarkan sepotong kristal spiritual untuk menyerap kekuatan di dalamnya dengan panik.
dan menambahnya, sambil menatap Nalan Yunfei. Nalan Yunfei, kali ini aku ingin melihat bagaimana kamu melarikan diri. Daniel berteriak dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Daniel, kamu tidak bisa membunuhku. Nalan Yunfei menatap Daniel dengan wajah pucat, dan tiba-tiba berteriak. Tiba-tiba, cahaya hitam aneh meledak dari tengah alis Nalan Yunfei, menutupi tubuhnya dalam sekejap. Segera, aura yang kuat keluar dari tubuh Nalan Yunfei, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi garis hitam. Cahaya itu terbang ke arah jarak. Jika kamu ingin melarikan diri, tidak mungkin. Mata Daniel menyipit, dan semua kekuatan di tubuhnya meledak, dan dia mengejar Nalan Yunfei. Pada saat ini, Daniel melepaskan 9 bintang mengejar bulan, yang sudah lama tidak dia gunakan, seolah menginjak 9 bintang. Dia melangkah maju dan melompat ratusan mil dalam sekejap, tetapi itu membuatnya mengikuti Nalan Yunfei dari dekat, dan tidak membiarkannya kabur lagi. 10 menit kemudian, Daniel mengejar Nalan Yunfei ke suatu tempat, yang merupakan area kematian terlarang, dan ada batu nisan di luar, yang bertuliskan area kematian terlarang, orang asing tidak boleh masuk. Daniel tidak menyangka bahwa dia akan datang ke tanah terlarang kematian, tempat terlarang lain di alam Kunlun selain tanah terlarang Tianluo. Konon tanah terlarang kematian bahkan lebih menakutkan daripada tanah terlarang Tianluo. Namun, setelah melihat Nalan Yunfei bergegas ke tempat kematian terlarang, Daniel bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Kali ini dia tidak bisa membiarkan Nalan Yunfei pergi. Meskipun dikatakan bahwa hanya ada jalan buntu untuk memasuki tempat kematian terlarang ini, masuk akal untuk mengatakan bahwa Nalan Yunfei tidak dapat keluar setelah memasukinya, tetapi apa yang terjadi di istana bawah tanah terakhir kali membuatnya mengerti bahwa hanya dia membunuh Nalan Yunfei dengan tangannya sendiri. Dia benar-benar bisa tenang. Kalau tidak, Nalan Yunfei mungkin tidak bisa mati setelah memasuki area terlarang ini, dan itu akan menjadi masalah besar. Memasuki tempat kematian terlarang ini, Daniel merasakan aura suram dan menakutkan datang, yang membuatnya merasa seolah-olah dia telah berjalan ke dalam kuburan. Aura kematian melekat di hatinya, dan matanya yang waskita juga sangat terhalang di sini. Daniel bergegas ke area kematian terlarang. Semakin dalam dia pergi, semakin berat nafas kematian yang suram. Tumpukan mayat manusia terlihat di mana-mana, yang terlihat sangat menakutkan. Daniel juga penuh kewaspadaan, melihat sekeliling, mencari Nalan Yunfei sambil waspada. Hah? Gelombang jiwa yang kuat. Tiba-tiba Daniel merasakan fluktuasi energi jiwa yang kuat di kejauhan. Meskipun dia tidak bisa menggunakan serangan jiwa, tetapi dia telah berlatih seni jiwa bintang begitu lama, dia tidak menyadari keberadaan energi jiwa. Sangat sensitif, saya memperhatikan semuanya sekaligus. Mungkinkah Nalan Yunfei? Daniel tidak bisa tidak menebak bahwa seluruh orang bergegas menuju tempat yang mengandung fluktuasi energi jiwa yang kuat. Namun, ketika Daniel menemukan tempat ini, dia tidak melihat keberadaan Nalan Yunfei, melainkan melihat tumpukan batu hitam pekat. Energi jiwa yang kuat ini ditransmisikan dari batu-batu ini. Apa ini? Daniel memandangi tumpukan batu hitam pekat itu, matanya penuh keraguan. Nak, kali ini kamu menemukan harta karun dan menghasilkan banyak uang. Longgan berkata dengan penuh semangat. Oh, apa maksudmu? Daniel bingung. Apakah kamu tahu benda apa ini? Longgan bertanya. Senior, bukankah kamu bertanya omong kosong? Aku ingin tahu mengapa aku bertanya padamu. Daniel cemberut. Ini disebut batu jiwa. Ini adalah keberadaan mengolah jiwa dan meningkatkan kekuatan jiwa. Itu setara dengan kristal roh dan batu roh, tetapi batu jiwa dirancang khusus untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Long Qian berkata dengan suara yang dalam.
Ada hal seperti itu? Daniel tampak sedikit terkejut. Batu jiwa ini bahkan lebih langka daripada kristal roh di dunia kuno. Bahkan jika orang biasa tidak dapat melihat batu jiwa sepanjang hidup mereka, batu jiwa benar-benar langka di dunia kuno. Umumnya, mereka tidak dapat dilihat di semua, dan mereka muncul secara acak. Satu bagian sudah cukup untuk membuat banyak orang menjarah. Dan batu jiwa ini hanya dapat digunakan oleh master yang telah mencapai alam jiwa, karena energi dalam batu jiwa ini sangat kuat, dan bahkan batu jiwa yang paling umum pun tidak dapat ditoleransi oleh mereka yang kuat di alam roh atau alam berongga. Jadi hanya ketika Anda telah mencapai alam jiwa dan memadatkan jiwa Anda dapat menyerap energi di batu jiwa ini untuk meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Longgan berbicara. Hal ini adalah hal yang baik, tetapi apa yang Anda katakan, senior, bukankah itu sia-sia? Saya tidak dapat menggunakannya sama sekali sekarang. Saya pikir saya dapat mengambil kesempatan ini untuk mempercepat kultivasi seni jiwa bintang saya. Kata Daniel tanpa daya. Dasar idiot. Maksudku orang lain hanya bisa menggunakan batu jiwa ini ketika mereka mencapai alam jiwa ilahi, tapi apakah kamu orang biasa? Kamu cabul dengan jiwa bintang 4, bagaimana kamu bisa bingung dengan mereka? Longgan bersenandung dengan marah. Itu artinya aku bisa menggunakan batu jiwa ini sekarang. Cahaya terang melintas di mata Daniel. Itu benar. Dengan kemampuan jiwa bintang 4-mu, itu sudah cukup untuk menahan kekuatan batu jiwa ini. Kamu harus mulai berlatih sekarang, dan berusaha keras untuk bisa menampilkan serangan jiwa. Kata Longgan. Tapi Nalan Yunfei. Daniel terlihat sedikit ragu, jelas dia masih ingin menemukan Nalan Yunfei dan membunuhnya. Aku tidak tahu seberapa besar tempat kematian terlarang ini, dan di dalamnya penuh bahaya. Sekarang wanita itu tidak tahu di mana dia bersembunyi. Jika kamu mencarinya, mungkin bahkan hidupmu sendiri ada di dalamnya. Kamu harus pergi dulu, mari kita bicara tentang meningkatkan kekuatanmu sendiri. Longgan berkata dengan suara yang dalam. Oke. Daniel mengangguk. Duduk bersila di satu sisi, mengambil batu jiwa, dan mulai menyerap kekuatan batu jiwa dengan menjalankan seni jiwa bintang. Segera, Daniel merasakan kekuatan jiwa yang kuat mengalir ke otaknya, jiwa bintang 4 bersinar dengan cahaya, dan menyerap kekuatan jiwa ini. Setelah menyerap kekuatan jiwa ini, Daniel merasa otaknya jernih. Segera, Daniel jatuh ke dalam kondisi menyerap kekuatan jiwa di batu jiwa sambil memahami seni jiwa bintang. Daniel memancarkan aura misterius, dan cahaya hitam batu jiwa di tangannya terus menghilang. Setengah jam kemudian, batu jiwa hitam berubah menjadi batu putih, dan akhirnya berubah menjadi batu putih. Menghilang sebagai bubuk. Dan tubuh Daniel berangsur-angsur dipenuhi dengan tekanan jiwa yang kuat. Tekanan jiwa yang mengerikan ini menyebar dengan cepat, memancarkan atmosfer yang menindas.